Koplengnya selip ini bro. Oke, jadi saya akan sedikit cerita ya di perjalanan ini ya. Ini masih menyambung yang kemarin kan ya, yang video sebelumnya itu ya. Jadi ketika saya ngambil Scoopy yang habis kecelakaan itu, pulangnya kopleng saya itu kan kasar ya, gemblodak gitu ya, cok 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 cok. Tapi kalau ditekan halus ya. Nah itu setelah dibuka itu kan kampasnya masih utuh ya, kampas koplengnya masih waras normal, cuma noknya ya, di bagian pengancingnya itu, nok pengancingnya itu udah kena, udah tipis pak, udah lodong lah ya, lodong ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa, udah lumer gitu lah ya, udah kena gitu ya, noknya udah kena. Dan itu mengakibatkan suara kopling ketika buat langsam itu kasar, dok 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 ya, karena nggak ada apa itu namanya, karena spasinya jaraknya terlalu lebar. Spasi atau jaraknya terlalu lebar itu karena noknya udah kena, udah aus intinya ya, yang buat nahan itu udah aus. Nah terus akhirnya kan saya buka di kelampok ya, dibuka, dan kebetulan saya bawa kopling cadangan, kampas kopling cadangan. Nah yang kampas kopling cadangan ini mungkin karena udah lama nggak dipakai. Nah udah lama nggak dipakai, koplingnya jadi aus, kampasnya ya, kampasnya jadi aus, tapi noknya masih utuh gitu loh. Noknya itu masih utuh ya, walhasil sekarang jadi seperti ini, buat lari selip tapi mesinnya halus ya gitu ya, serba salah gitu ya. Ibul mana Ibul? Nah jadi serba salah. Kenapa kok tadi saya buka, saya kira koplingnya kendor, murnya ya, kan suara koplingnya kan kasar banget, jok 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 gitu ya. Nah kan otomatis kan saya kan was-was lah ya, barangkali nanti murnya kendor gitu ya maksudnya ya. Wah kalau murnya kendor, kalau sampai lepas ambiar malah repot saya. Nah gitu. Tapi setelah dibuka, dicek gitu ya, memang murnya agak kendor, memang agak kendor, tapi nggak kendor banget. Terus yang paling parah itu ya, itu yang tadi saya bilang, nok koplingnya, penahan koplingnya itu udah aus ya, mengakibatkan suara kasar banget. Wes. Nah mengakibatkan suara kasar banget, akhirnya saya buka. Itu kronologinya seperti itu. Suara jok itu kan riskan banget bro ya, kan kemungkinannya kan banyak kan ya, antara rumah koplingnya juga, rumah koplingnya ya kan, mangkokan ya, kalau saya sebutnya mangkokan koplingnya itu bisa udah lebar ya, mangkokan koplingnya bisa udah lebar, atau antara kampasnya ya, nok kampasnya itu udah aus, itu bisa gitu loh, nok-nokan kampasnya itu udah aus bisa, atau mungkin mur koplingnya juga kendor. Itu tiga kemungkinan itu jedok-jedoknya ya. Tapi ketika yang kasus saya ini, itu ternyata itu mur koplingnya agak kendor sedikit, dan kampasnya, nok kampasnya itu udah aus. Itu kasus saya yang tadi saya alami, makanya saya bongkar. Nah sekarang walhasil mengakibatkan kopling selip karena pakai kopling cadangan yang sudah lama tidak saya pakai ya gini. Selip gak karu-karuan ini, biarin lah. Bol, madang mah, madang. Yo, kon ngarepe ngon Desta kayak anak sate enak. Ngarepe Desta. Yuk. Makan dulu, makan sate.
Banjarnegara kalau malam minggu rame banget. Oh, ada pameran kok ya. Pantesan rame temen. Biasanya tak ora pati rame, iki rame. Ada tontonan ya, tontonan truk. Weles. Cuma teriak aja tapi nggak lari. Biasanya kalau normalnya setiap habis oper gigi itu kan del 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 gitu. Nah ini oper gigi oper yo asem. Aduh. Kerasa banget nggak? Di video kerasa banget nggak? Kalau aslinya saya yang naikin gitu, wedan itu kerasa banget ya, nemen parah. Santai bro, nggak masalah ya. Saya lebih baik kalau saya loh ya, kalau dalam kondisi perjalanan gitu, daripada kalian kerasa koplengnya kok kasar dok seperti kayak mau lepas kendor gitu, itu ya lebih baik kalian merasakan kopling slip. Bener, kalau buat perjalanan jauh gitu ya, maksudnya buat perjalanan ya entah itu jauh entah itu deket, kalau mungkin kalian nggak sempat membetulkan gitu, maksudnya kalau mau membetulkan lebih baik kopling slip dulu ya. Slip tapi dalam artian masih bisa jalan ya, bukan slip yang bener-bener berhenti gitu, enggak ya gitu maksudnya. Soalnya kalau kopling dok gitu, itu riskan banget. Kalau ada yang kendor, terutama murnya, entah itu murnya ya. Kalau saya kan sebenarnya was-wasnya itu murnya kendor ya. Kalau sampai murnya kendor terus lepas, nah itu bisa mengambiarkan gigi-gigi masalahnya ya. Bisa mengambiarkan gigi rasio, mengambiarkan Borobudur, mengambiarkan kopling juga, bisa juga mengambiarkan rengkes juga bisa gitu loh. Itu resikonya itu kalau kopling dok terus ditekan kok halus ya, itu bahaya itu ya. Bener-bener bisa ambiar itu, terutama kalau murnya kendor sih sebenarnya. Kalau mangkokane udah aus ya, mangkokan kopling udah aus atau nok kampasnya udah aus, itu paling cuma kasar, nggak ya, kendornya nggak bakal lepas lah ya, kasar gitu loh. Tapi kalau sampai murnya kendor, resiko. Ya oke, saya tak makan dulu ya ini di sini ya. Aduh, kelaparan. Mana ya bakul sate di depan sini? Nah, ini nih.
Oh bener pul, rada selip. Hati-hati ya. Loh, tapi timbang was-was gak mau tahu sih. Dak-dok malah resiko banget. Mending selip poho. Itu tekong kayak nu. Kayu sangang polo terus.